Halo semuanya, saya Heru Cahyadi, mahasiswa manajemen S1 Kepemilikan Tanah di Indonesia pada umumnya dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Tapi secara hukum belum demikian. Dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang menguasai lahan tersebut tetapi belum memiliki kepemilikan melalui kepemilikan sertifikat tanah. Di balik terjadinya sengketa tanah di Indonesia, Jokowi mengatakan apabila telah terjadi sengketa, maka penyelesaiannya bisa memakan waktu hingga 35 tahun. Presiden menjelaskan alasan utama dari konflik tanah di tanah air ialah keberadaan sertifikat tanah. Jokowi memaparkan di tahun 2015 dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang sudah bersertifikat. Hal itu berarti 80 juta atau sekitar 63,4% bidang tanah di Indonesia belum mendapatkan sertifikat. Hal ini akan berdampak bukan hanya saat ini, namun hingga 35 tahun mendatang. Karena penyelesaian sengketa dapat memakan waktu yang lama. Kita tahu di 2015 setelah kita hitung semuanya ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikat. Yang sudah pegang sertifikat itu berapa? 46 juta. Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana. Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting. Pendaftaran tanah diperuntukkan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sejak memasuki era revolusi 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 juga berhasil memaksa kita ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital dan juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan layanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi layanan masyarakat secara digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku merupakan aplikasi mobile yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan berkas dan sertifikat tanah. Aplikasi ini bermanfaat dalam mengetahui serta menginformasikan pengajuan berkas secara berkala dan transparan, plotting bidang tanah, layanan-layanan yang ada di BPN, prediksi biaya layanan, pengumuman PTSL, serta sertifikat hilang setiap harinya. Banyaknya minat masyarakat terkait legalisasi aset melalui pendaftaran sertifikat tanah. Aplikasi Sentuh Tanahku menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat di era digital seperti sekarang. Aplikasi Sentuh Tanahku merupakan aplikasi untuk mendapatkan informasi seputar sertifikat tanah. Dengan aplikasi Sentuh Tanahku memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Selain itu, Sentuh Tanahku mempunyai banyak manfaat baik untuk BPN maupun masyarakat Indonesia itu sendiri, menurut staf ahli Menteri ATR BPN bidang teknologi informasi. Di Sentuh Tanahku tadi, itu sebetulnya mobile application kan. Kita berharap semua tuh nanti jadi satu di situ. Jadi seperti misalnya tadi mungkin belum sempat saya sampaikan, yaitu di situ juga ada fasilitas orang yang sudah punya tanah itu bisa semacam e-walletnya ada di situ. Kayak kita punya e-wallet uang, ini e-walletnya isinya tanah. Jadi kalau IPA punya tanah 5, di situ kelihatan tuh tanah saya ada 5. Dan di situ juga ada fitur-fitur spasial atau bentuknya peta, di mana IPA mungkin bisa cek kalau tanahnya ada di situ, dalam cari lokasi bidang udah terpetakan atau belum. Karena gini, bidang-bidang tanah kita yang terdaftar atau sertifikat-sertifikat yang lahirnya dulu-dulu itu dulu belum sempat dipetakan karena memang tidak ada peta dan lain-lain. Jumlahnya itu mungkin sekitar 15-20%. Nah, dengan Sentuh Tanahku itu kita harapkan ada engagement dari para pemilik tanah, di mana pemilik tanah itu ngecek, oh tanah saya udah bersertifikat, udah ada listnya, udah benar. Kalau punya tanah 5 betul-betul ada 5 di situ, masing-masing dilihat petanya. Kalau belum ada di peta,
tolong bantu kita untuk oh tanah saya itu belum ada di peta tapi lokasinya ada di sini. Sekarang kan mudah tuh, cukup datang ke satu tempat, setiap handphone udah punya GPS enable atau location, bisa disampaikan di situ, nanti kita verifikasi. Sehingga dengan demikian tanah kita semua, pengguna Sentuh Tanahku, pemilik tanah di Indonesia bisa lebih secure karena selain sertifikat juga sudah terpetakan, sehingga kemungkinan sertifikat ganda, overlap sangat kita bisa eliminir lah, nggak mungkin terjadi. Itu yang kita harapkan dari pengguna Sentuh Tanahku, betul-betul menggunakan itu sebagai e-walletnya lah. Datanya lebih presisi dan lebih terdata secara rapih begitu ya Pak ya? Betul, karena disimpan di dunia di dalam bentuk digital. Nah, banyak sekali kan manfaat dari aplikasi Sentuh Tanahku. Sekarang, gimana cara menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku? Kita simak tutorial gimana cara menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Halo Sobat ATR BPN, ingin mengakses layanan pertanahan hanya dalam genggaman Anda? Yuk download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store dan App Store pada smartphone kalian. Lalu, gimana sih cara registrasi aplikasi Sentuh Tanahku? Yuk simak video berikut. Pertama, download aplikasi melalui Google Play Store atau App Store. Cari aplikasi Sentuh Tanahku. Lalu, unduh dan tunggu hingga berhasil. Kedua, registrasi akun Anda terlebih dahulu. Klik daftar sekarang. Isi nama, username, email, dan kata sandi. Dan tunggu hingga registrasi Anda berhasil. Ketiga, jangan lupa verifikasi akun Anda. Klik pada bagian verifikasi akun sekarang. Pilih jenis ID eKTP untuk warga Indonesia. Lalu, isi biodata diri Anda hingga akun terverifikasi. Fitur-fitur Sentuh Tanahku. Pencarian, fitur untuk mencari informasi terkait status berkas yang diajukan. Lokasi bidang, fitur untuk mencari informasi bidang dari sertifikat. Lot bidang, fitur untuk mendapatkan dan berpartisipasi pemberian informasi plot bidang tanah. Info layanan, fitur untuk mencari informasi layanan-layanan yang ada di BPN dan juga simulasi biaya. Pengumuman, fitur untuk menampilkan pengumuman yuridis PTSL pada domisili user. Sertifikat hilang, fitur untuk menampilkan pengumuman sertifikat hilang pada domisili user. Harapan saya sebagai masyarakat melalui aplikasi Sentuh Tanahku berdampak positif terhadap masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai informasi yang lebih luas dari lembaga tersebut, sehingga informasi dapat tersampaikan kepada publik dengan baik. Aplikasi Sentuh Tanahku sangat membantu sekali terhadap masyarakat karena di dalamnya terdapat berbagai macam fitur-fitur informasi tentang pertanahan. Intinya, aplikasi Sentuh Tanahku sangat memudahkan sekali bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang seputar pertanahan.